Ya, saya akan lanjutkan firman Tuhan pada pagi ini tentang sebaik apa engkau memahami kasih karunia. Ya, minggu lalu saya sudah bagikan 2 poin. Ada 9 tanda yang menunjukkan bahwa kita tidak memahami kasih karunia. Ya, ada 9 tanda yang membuat kita tidak memahami kasih karunia. Oke. Seperti contohnya minggu lalu kita melihat gambar 3 dimensi di mana ada seseorang yang bisa melihat gambar itu dengan begitu jelas bahwa ada sesuatu di dalam gambar itu. Tetapi kita tidak bisa melihatnya. Atau ada orang lain yang tidak bisa melihatnya. Sampai dia berusaha untuk mencoba melihat dengan mengedipkan, membuka mata atau berbagai macam cara. Akhirnya dia menemukan, oh iya, saya temukan apa yang kau lihat. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu. Apa yang ada dalam Alkitab. Alkitab ini seperti sebuah gambaran 3 dimensi yang dimana sebagian orang melihat, sebagian orang melihat dan banyak orang yang tidak melihat. Ya, jadi sebetulnya lembar demi lembar Alkitab itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan adalah bayang-bayang yang akan datang. Di dalam Perjanjian Lama adalah gambaran daripada wujud yang sesungguhnya. Perjanjian Lama adalah gambaran daripada wujud yang sesungguhnya. Siapa wujud sesungguhnya? Yesus Kristus. Perjanjian Lama adalah bayang-bayang dari yang sesungguhnya. Bayang-bayangnya adalah Yesus Kristus. Seperti kalau kita lihat di dalam satu tikungan jalan, kita tuh belum lihat gitu loh. Tikungan gitu ada bayang-bayang orang gitu. Atau saudara nggak usah di lingkungan di mana saja. Saudara belum lihat wujudnya, tapi kamu cuma melihat bayangannya aja. Nah, betul? Ya kan, seringkali cuma lihat bayangan. Bagaimana mungkin kita cuma hanya bergantung kepada bayangan, sedangkan bayangan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah Perjanjian Lama. Tetapi kita bisa melihat bahwa bayangan-bayangan itu berbicara tentang Yesus. Nah, ketika datanglah Perjanjian Baru, Yesus itulah wujud daripada bayang-bayang itu. Jadi apa yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, semuanya, hampir semuanya, lembar demi lembar, cerita demi cerita, topik demi topik, tokoh demi tokoh, itu menggambarkan Yesus Kristus. Tetapi banyak orang, makanya saya tadi katakan sebagian orang melihatnya, banyak orang yang tidak melihatnya. Karena apa? Karena ini butuh pewahyuan tentang kasih karunia Tuhan. Nah, saat saya menerima pewahyuan tentang kasih karunia Tuhan, ya, itu membuat saya seperti orang yang dilahirkan kembali, seperti orang lahir baru, dan itu mengagumkan. Jadi beberapa jemaat juga pernah bersaksi, beberapa orang juga pernah bersaksi bahwa ketika Injil kasih karunia ini diberitakan dan menjadi sebuah pengertian dalam diri kita, dalam diri mereka, itu menjadi sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang itu, di mana dia seperti mengalami suatu kelahiran kembali, lahir baru. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya saya mau mengajak saudara hari ini untuk memahami. Mungkin kita sudah ada pewahyuan, tetapi seperti yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kita juga belum sampai seutuhnya untuk bisa memahami, atau kita juga sudah tahu bahwa ini, tapi kita belum tahu judulnya. Nah, seringkali saya itu kalau dalam khotbah saya tuh kasih tahu judulnya. Judulnya itu gini gitu loh. Judul itu bukan judul khotbahnya, maksudnya apa yang kau alami, apa yang kita jalani itu. Nah, ini maksudnya. Nah, salah satu kemarin minggu lalu saya sedikit mengingatkan kembali bahwa dari 9 tanda yang menunjukkan bahwa kita belum memahami kasih karunia adalah kita berpikir bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, oke, good, tetapi kita tidak tahu bahwa kita juga dijaga oleh kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan itu menjaga hidupmu. Kalau engkau membaca di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, terutama di ayat yang kelimanya. Coba kita buka di dalam terjemahan EPYH-nya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 saja langsung. Sudah ada? Tuh. Yang terjemahan EPYH belum? Oh, enggak ada ya. Di dalam kemahakuasaannya Allah, nah itu dia. Ini EPYH Pur ya? Ya, coba perhatikan. Di dalam kemahakuasaannya Allah akan menjaga, perhatikan kata menjaga, supaya saudara dengan selamat sampai ke surga untuk menerima karunia itu. Karena saudara percaya kepadanya, karena saudara percaya kepadanya.
Ya, jadi keselamatan itu karena engkau percaya, bukan karena engkau kudus, bukan karena engkau benar, bukan karena berapa banyak kau taburanmu. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Mana dia? Yohanes 3 ayat 16. Supaya barang siapa yang tidak percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas kalimatnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kan kalimatnya bukan supaya setiap orang yang kudus tidak binasa, supaya setiap orang yang benar tidak binasa, supaya setiap orang yang menjauhkan diri dari dosa tidak binasa. Tidak kan? Tapi dikatakan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Betapa penting percaya. Karena jikalau engkau percaya, pokoknya begini Bapak Ibu, poinnya kenapa harus percaya? Kenapa hanya kata kuncinya percaya? Karena jikalau orang percaya kepada seseorang, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada orang itu. Ya kan? Pokoknya aku percayai dengan. Pokoknya saya percaya saja. Nah, kalau saudara percaya saja kepada orang ini, apapun yang dia katakan, maka kamu akan ikut. Terutama dalam suatu contoh, dalam sebuah perjalanan. Kalau kita pergi ke suatu negara yang baru, dan ada yang menuntun kita akan, pokoknya aku sarah dengan mile, pokoknya kau kemanapun kamu pergi, saya akan ikut. Berserah. Ya kan? Tapi kalau kita tidak percaya kan kita ragu-ragu. Jangankan pergi, ya kan? Jangankan pergi ke bandara atau beli tiketnya, ya kan? Ya, betul? Untuk memikirkannya aja mungkin tidak mau. Belum pasti, nggak jelas. Betul? Nah, jadi maka kata kuncinya adalah percaya. Nah, jadi itu dia. Jadi yang pertama adalah dulu kita pikir bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita tidak tahu bahwa kita juga sebetulnya dijaga oleh kasih karunia. Jadi kasih karunia itu menjaga hidupmu, menjaga keselamatanmu. Amin. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu saya katakan, kita berpikir bahwa melayani itu adalah sebuah kewajiban. Melayani itu bukan suatu kewajiban. Ya. Melayani itu adalah bentuk daripada ungkapan bersyukur terima kasih kita kepada Tuhan. Itu melayani. Orang akan, kalau orang melayani karena kewajiban, tunggu saja waktunya, dia akan burn out, dia akan terbakar. Dia akan merasa pelayanan itu sebuah beban bagi hidupnya, karena dia berpikir itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi kalau orang tahu bahwa pelayanan itu bukan kewajiban, tetapi itu adalah ungkapan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan, maka dia tidak melakukannya dengan begitu beban sampai kapanpun, sampai akhir hidupnya pun dia tidak akan merasa terbeban. Dia tidak akan merasa mengeluh karena dia tahu bahwa saya melayani bukan karena saya melayani Tuhan, bukan karena tugas dan kewajiban, tetapi karena saya tahu bahwa saya sedang melayani Bapa di surga. Saya bersyukur kepada Dia yang sudah baik dan menolong saya. Katakan amin. Nah, poin yang ketiga, kita akan mulai hari ini poin yang ketiga. Ya, seringkali Bapak Ibu, saya terutama dulu memotivasi orang saat berkhotbah dengan dua hal, yaitu dengan hadiah dan hukuman. Bukan cuma saya, banyak pendeta. Sampai hari ini, coba saja saudara perhatikan khotbah-khotbah. Pasti yang pertama dengan iming-iming, hadiah iming-iming. Yang kedua dengan ancaman, hukuman. Jikalau kau tidak begini, maka kau akan begini. Jikalau kau melakukan ini, maka kau akan mendapatkan ini. Nah, itu dia. Nah, orang kalau seperti itu, kalau kita dengar khotbah seperti itu, kalau kita masih seperti itu, ingat, kita belum memahami sesungguhnya tentang kasih karunia yang sesungguhnya. Karena dasar kita kepada mengikuti Tuhan, dasar kita melakukan firman Tuhan bukan karena iming-iming, bukan karena untuk memperoleh hadiah, bukan karena takut karena ada ancaman dan hukuman, tetapi dasarnya hanyalah karena Tuhan sudah melakukannya, mengasihi kita. Bukan karena kita melakukan, bukan karena kita untuk mendapatkan, tetapi kita melakukannya karena kita sudah mendapatkan. Bukan karena kita takut untuk dihukum, tetapi karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni, tidak lagi hukum. Amin. Nah, motif yang seperti itu adalah motif yang kacau, Bapak Ibu. Motif yang sebetulnya ngaco aja, istilahnya itu. Ya. Jadi bahkan itu diajarkan kepada orang lain, berbuat baik, terima yang baik, berbuat jahat, terima yang buruk. Memang ada prinsip tabur tuai.
Memang itu terjadi. Kalau kau buruk, melakukan hal buruk, kamu akan menuai yang buruk. Kalau kau melakukan hal baik, kamu menuai hal yang baik. Tetapi kita tidak boleh menaruh prinsip ini di dalam prinsip kasih karunia. Maksudnya begini, mungkin besok saya akan bagian melanjutkan tentang tabur tuai. Hidup ini Bapak Ibu, hidup kita ini penuh dengan tabur tuai. Setiap hari, tadi malam saya bagikan di Pondok Daud. Setiap hari sebetulnya hidup kita itu adalah hidup untuk menabur. Apa yang kau makan setiap hari, itu adalah apa yang kau tabur untuk hidupmu di masa depan. Apa yang kau lakukan setiap hari, itu engkau akan menabur hidupmu di masa depan. Untuk kau tuai di waktu-waktu ke depan. Jadi apapun tindakanmu. Nah hari ini apa yang kita lakukan? Kita ini sedang menabur hari ini. Saudara membawa anak-anakmu untuk pergi beribadah. Kau sedang menabur sesuatu yang baik untuk anak-anakmu. Tidak terlihat. Kenapa orang susah menabur? Kenapa orang begitu berbeban untuk menabur? Karena orang berfokus pada hasil yang instan. Ya kan? Kata Ipur tadi malam, sebetulnya kalau menabur yang hasilnya instan tuh ada, kata Ipur. Tinggal nyapa uluhi, maki orang katanya. Hasilnya instan katanya. Ya, tinggal maki aja, kita maki orang katanya. Instan, langsung sendal atau apa pul? Bogem, tinju. Iya, benar juga. Iya, betul, instan hasilnya. Nah, tapi saya berbicara prinsip apa? Menabur hal yang baik. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita menabur uang, orang kan susah, kayak beban berat menabur keuangan gitu kan. Karena apa? Karena mereka pikir hasil instan. Sering kayak menabur tapi nggak ada hasilnya, percuma. Padahal tidak pernah berpikir prinsip menabur itu adalah seperti kita menanam biji pohon atau buah. Kita tanam satu biji buah durian, hasilnya tidak seketika, tidak besok memakannya. Betul? Mungkin saya hari ini saya menanam biji durian, mungkin 10-20 tahun ke depan anak-anak saya atau cucu saya untuk menikmatinya. Betul? Saya tidak menikmatinya, tapi orang-orang menikmatinya. Betul? Nah makanya saya katakan, saya punya statement sendiri bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, jikalau engkau jikalau engkau menyayangi anak-anakmu, jikalau engkau menyayangi masa depan mereka, jikalau engkau menyayangi hidupmu, masa depanmu dan anak-anakmu di masa depan, hiduplah dengan prinsip menabur. Amin. Punyalah prinsip untuk rela menabur. Amin. Jadi menabur itu bukan sesuatu hal yang bukanlah sesuatu hal yang berat lagi sebetulnya. Menabur itu memang menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle yang memang kita pelihara, kita ada dalam diri kita untuk kita memelihara masa depan kita. Hasilnya tidak seketika. Betul, tapi bayangkan aja, hanya dari satu biji buah durian. Bukan buahnya ya. Durian kan ada buah, di dalamnya ada banyak biji lagi. Ya, satu bijinya aja ya dari buah durian itu akan menghasilkan apa? Ratusan bahkan ribuan buah durian yang akan dinikmati tidak hanya anak-anakmu tetapi seluruh keluargamu. Nah, itulah prinsip menabur. Nah, ini yang susah dipahami oleh banyak orang. Yang bukan susah sih, mungkin tidak diajarkan begitu gencar kepada orang-orang bagaimana memahami tentang menabur. Nah, memang prinsip tabur tuai ada, tetapi maksudnya begini. Tapi jangan itu menjadi satu hal yang legalisme, jadi satu hukum yang semacam apa ya? Hukum tuh gini. Kalau saya prinsip hukum tuh gini, tabur tuai itu gini ya, dan tabur tuai yang menjadi hukum tuh seperti ini prinsipnya. Kalau saya menabur, nanti saya nggak akan menuai. Ya, kita tuh berfokus kepada hasilnya. Kita berfokus kepada apa? Kepada ancaman. Kalau saya tidak menabur, nanti saya akan dihukum. Nah itu kalau orang punya pikir seperti itu yang saya sebut dengan prinsip apa? Legalisme. Ya, mengajarkan sesuatu dan melakukan sesuatu didasarkan oleh karena legalisme, karena ada hukum. Padahal prinsipnya adalah kita melakukan sesuatu, lepaskanlah semua pikiran-pikiran untuk mendapatkan hadiah dan untuk takut dengan ancaman. Jalanilah segala sesuatu dengan prinsip memahami, mengerti bahwa engkau lakukannya karena Tuhan sudah mengasihi kamu. Nah, untuk hasilnya itu pasti karena ada prinsip menabur dan menuai. Oke? Pasti. Maksudnya kalau engkau melakukan hal yang baik,
pergi ke gereja, beribadah, kasih uang, menabur, itu hasilnya pasti, karena ada janji. Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau kau menabur, maka kau menuai. Jikalau engkau menanam, maka kau memetik hasilnya. Tetapi jangan fokuskan dirimu, pikiranmu kepada hasilnya. Kalau kau berfokus pada hasilnya, kita akan menjadi lelah. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita menuainya. Belum tentu kita bertahan, belum tentu perasaan kita, belum tentu jiwa kita tahan dalam menunggu itu. Belum tentu. Sometimes kita kadang-kadang bisa putus asa, bisa lelah, ya, untuk bisa memahami tentang hal itu. Amin. Untuk bisa menunggu akan hal itu, maksud saya. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi kita jangan berprinsip, jangan berfokus pada hasil yang seperti itu. Nah, jadi hanya ada satu motif, Bapak Ibu. Motifnya itu yaitu kasih. Hanya ada satu motif dalam kerajaan Allah, yaitu kasih. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu, kita tuh begini, kita bukan begitu. Tuhan mengasihi kita, tetapi ada gitu. Yesus mengasihi kamu, tetapi Yesus mati buat kamu, tetapi ini menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya masih ada semacam keraguan-raguan, tidak meletakkan sepenuhnya rasa percaya kita kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Nah, jadi Roma 5 ayat 8, coba kita buka Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Anak Manusia datang bukan untuk menakuti. Yesus datang bukan untuk menakut-nakuti kamu. Ayo ye, pikir ye, ayo. Tege kambe. Bukan, Yesus bukan menakut-nakuti, saudara. Dan Yesus juga datang tidak mengancam. Awas kamu ya, kalau kamu nggak lakukan, lihat aja nanti hasilnya. Yesus tidak datang seperti itu. Atau Yesus tidak datang untuk mengintimidasi. Intimidasi, mukanya. Enggak, Yesus enggak seperti itu. Yesus tidak datang untuk menghakimi atau untuk menghukum kita. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, justru yang Dia lakukan adalah Dia mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Bukan untuk mengancam, menakuti, mengintimidasi, menghakimi, dan menghukum. Tetapi Dia justru menunjukkan atau mendemonstrasikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Jadi penginjilan yang benar, Bapak Ibu, bukanlah menakuti orang mengenai neraka. Saya dulu seperti itu. Swear, sungguh-sungguh. Saya kalau injili orang, saya takuti orang akan neraka. Betul. Saya nggak tahu apakah berhasil atau tidak ya. Pokoknya saya banyak injili orang. Saya nggak tahu yang mana yang berhasil, yang mana yang tidak. Mungkin sometimes berhasil, sometimes tidak ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Saya pernah diusir, Bapak Ibu, dari kos-kosan. Waktu saya zaman kuliah. Saya dulu memang gila, Bapak Ibu ya. Saya boleh katakan. Ya itu cerita masa lalu saya. Karena saya masih kuliah, ya hampir-hampir saya juga nilai saya jelek terus karena pikiran cuma nginjil, nggak pikir kuliah. Ya sampai semester 5 saya nilai saya aduh, Bapak. Puji Tuhan, bersyukur. Gara-gara saya pacaran sama Ibu Sasa dan dia lulus duluan, itu memacu diri saya untuk waduh, nanti lama saya menikah nih kalau gini. Jadi bukan karena saya sadar insaf akan dosa saya, tapi gara-gara saya takut kelamaan menikah. Kalau nggak lulus lama kan kapan saya menikah? Dia sudah lulus duluan. Iya kan? Terima kasih juga itu. Karena Ibu Sasa lulus duluan semester 5, akhirnya saya semester 5 mulai sadar. Semester 6 saya mulai sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh. Wah udahlah, ya puji Tuhan, lulus dan terbaik ketiga. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Itu satu-satu kebanggaan. Gak apa-apa, masih ada kasih karunia.
Haleluya. Jadi penginjilan Bapak Ibu, penginjilan yang benar bukanlah menakuti orang untuk masuk neraka Bapak Ibu. Ya, penginjilan adalah berita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang itu. Makanya saya bilang tuh, saya datang di kos-kosan ada orang dari Pangkalan Bun, mahasiswa baru kalau nggak salah. Saya injili dia. Saya ingat sekali kosnya itu di dekat pom bensin yang di pokoknya di belakang situ lah. Di Santikara di situ. Ya. Saya injili orang itu. Kayaknya dia kurang senang dan dia usir saya. Dia usir, saya ingat firman Tuhan, kebaskan debu dari kaki, dari jubahmu. Saya keluar dari kos-kosannya langsung saya tidak bertanggung jawab dengan. Nah, serius ini saya lakukan, swear. Saya tidak bertanggung jawab dengan jiwamu karena saya sudah beritakan Injil kepada dia. Haleluya. Jadi saya tahu rasanya bagaimana ditolak saat saya menginjil. Ya. Jadi kabar baik yang dunia perlu dengar adalah Tuhan itu kasih dan Ia mengasihi kita. Itu dia. Jadi perjanjian baru yaitu kasih karunia adalah ekspresi kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kita. Itu dia. Jadi Injil itu Bapak Ibu. Jadi Injil itu artinya apa? Kabar baik. Jika kau dengar firman Tuhan dan itu tidak menjadi kabar yang baik bagi dirimu, engkau takut, itu bukan Injil. Kalau kau dengar khotbah, isinya tentang apa? Tentang akhir zaman. Lalu kau ketakutan pulang ke rumah, kau tutup semua jendelamu, kau tutup semua kunci semuanya, dan kau takut tinggal dalam rumahmu, itu bukan Injil. Itu bukan kabar baik. Justru kabar baik itu adalah jika kau dengar khotbah tentang akhir zaman, engkau mendengarnya, wah keren banget. Tuhan mau datang, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Ya kan? Yang ada apa? Orang nakut-nakuti kita. Akhir zaman itu. Kenapa harus takut? Makanya konsep sekarang kalau kita khotbah tentang akhir zaman, isinya apa? Tentang keselamatan yang pasti yang kita dapatkan. Amin? Seperti itu. Saudara dapatkan Yesaya 54 ayat 10. Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Wah, mantap ya. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak Ibu, mantap. Betul? Coba saudara sambil saya berusaha buka dalam terjemahan EPYH, saudara baca lagi, saudara renungkan baik-baik. Meskipun gunung-gunung hilang dan bukit-bukit lenyap, kasih serta kesetiaanku tidak akan meninggalkan engkau. Perjanjian damai sejahteraku tidak akan kuingkari. Demikianlah firman Tuhan yang menaruh belas kasihan terhadapmu. Kepada siapakah firman ini diberitakan? Pada bangsa Israel. Kepada umat pilihan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, engkau adalah Israel rohani. Kita ini Israel rohani. Dan firman Tuhan ini juga berlaku, diberitakan, disampaikan juga kepada saudara dan saya. Amin. Wah, dia katakan, wah, kesetiaanku tidak akan meninggalkan engkau. Perjanjian damai sejahteraku tidak akan kuingkari. Demikianlah firman Tuhan yang menaruh belas kasihan terhadap. Amin. Yang keempat, ya Bapak Ibu, kita menganggap diri kita sebagai hamba, bukan anak. Nah, ini dia. Ini cukup menarik ini. Kapan kita harus meletakkan diri kita sebagai hamba? Kapan kita harus memposisikan diri kita sebagai anak? Oke. Oh, kayak saya nih, hamba Allah, gitu kan. Betul? Nah, identitas kita dulu terletak dalam apa yang kita lakukan, bukan dalam apa yang Bapak lakukan. Oke, bukan dalam apa yang Bapak di surga lakukan. Kita memandang diri kita, Bapak Ibu, sebagai pekerja Tuhan, bukannya anak yang melakukan pekerjaan Bapak. Sebetulnya prinsipnya gampang aja. Contohnya adalah cerita anak yang hilang, bukan anak yang hilang, anak yang ada di dalam rumah. Dia tuh tidak menyadari dirinya anak, tapi dia tuh prinsipnya, konsepnya itu bahwa dia tuh adalah hamba pekerja ayahnya. Nah kata ayahnya, segala apa yang kumiliki itu adalah milikmu. Kamu ini bukan pekerja, tapi dia pikir tuh selama ini dia harus bekerja untuk supaya ayahnya memberikan. Dia kan protes, ingat kan?
ya aku sudah kerja sungguh-sungguh ikut engkau melakukan sebuah sesuatu, tapi engkau tidak pernah memberikan kepadaku domba atau apa untuk ku berpesta-pesta dengan teman-temanku. Sehingga ayahnya mengatakan, nah, apa yang engkau punya, engkau nggak pernah minta. Itu ceritanya dalam cerita anak yang hilang. Coba saudara baca, saudara cek. Betul? Nah, jadi kita itu tidak memahami posisi diri kita itu sebagai seorang anak, tetapi kita selalu berpikir bahwa kita ini adalah hamba. Memang ada juga istilah dalam Alkitab itu adalah sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Tapi aku rasa Bapak Ibu, konteks ini adalah konteks yang tidak seterusnya menjadi sesuatu yang dipasangkan pada diri kita, ya, atau dilabelkan pada diri kita. Oke, itu hanya satu konteks. Hamba itu konteks di mana itu sebagai apa ya? Sebagai jabatan dalam diri kita, tetapi status kita yang kita jalani kehidupan kita sehari-hari itu adalah sebagai anak. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Jadi kita memandang diri kita itu sebagai pekerja Tuhan, bukan anak yang melakukan pekerjaan Bapa. Itu, Bapak Ibu. Kita tidak katakan kita dibenarkan oleh usaha kita, karena kita tahu kasih karunia dan usaha manusia itu tak bisa bercampur. Kalau kita berpikir bahwa kita hamba itu akan memperoleh apa yang dia dapatkan jikalau dia melakukan. Karena firman Tuhan mengatakan seorang pekerja itu layak dapat upah. Kalau kau berpikir kau pekerja, engkau hamba, engkau pelayan, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kau tidak mengerjakannya. Tetapi jikalau engkau anak, kau nggak kerjakan apapun, tapi kau dapatkan. Ini kan nggak lakukan apa-apa, nggak kerjakan apa-apa, dapat sepeda motor. Dibeliin sepeda motor. Betul gak Rachel juga kan? Kamu gak bikin apa-apa, maksudnya kamu juga gak bikin apa-apa, dikasih uang kan? Gak ada sesuatu pekerjaan yang kamu lakukan kan? Kamu harus kerjakan apa supaya dapat uang? Betul? Iya kan? Mamamu gak bilang, pokoknya kamu harus kerja setiap hari ini kerjaanmu, baru kamu dapat uang jajan. Gak ada kan? Gak ada. Ya kamu dikasih aja uang jajan, tinggal buka tangan, jajan, mau sekolah. Kasih berapa? 10.000, 15.000. Betul? Ya kalau sesekali dikasih suatu pekerjaan itu hanya mendidik saudara. Kalau sesekali untuk melakukan pekerjaan itu hanya mendidik saudara. Misalnya, Ken, cuci mobil Ken. Nanti Papa kasih uang. Itu hanya untuk mendidik, menghargai sebuah pekerjaan. Ya kan? Betul? Ya kan kita nah itu bedanya hamba dan anak. Makanya saya ngajak saudara untuk menggeser cara pandang kita itu dari seorang hamba kepada seorang anak. Karena hamba itu dia akan mendapatkan sesuatu kalau dia melakukan sesuatu. Tapi kalau anak, dia kecenderungannya tidak perlu melakukan apa-apa. Orang tuanya kasih kepada dia, berikan kepada dia. Betul? Saudara setuju itu? Amin. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu, yang terjadi adalah kita sedang mencampur keduanya, seolah-olah tidak ada hari, seolah-olah hari demi hari itu sepertinya tidak seolahnya hari esok itu tidak ada gitu loh. Kita tuh terus mencampur itu. Ya, padahal kita bisa melihat bahwa masih ada hari-hari ke depan yang kita jalani, di mana kita harus bisa mengubah prinsip ini dan mulai melihat, memandang bahwa diri kita tidak lagi hamba, tetapi diri kita adalah anak. Amin. Sekalipun kita lebih banyak mendengar firman Tuhan tentang hamba ketimbang posisi kita sebagai anak, Bapak Ibu. Tapi anehnya ya, kita ini sedang khotbah tentang Tuhan, dengar bahwa kita ini hamba Tuhan, kamu begini, gitu kan. Jarang kita dengar misalnya ada khotbah-khotbah tentang diajarkan sebagai anak. Dulu mungkin, tapi sekarang kita sudah sering dengar bahwa kita ini adalah anak dalam gereja ini. Tapi anehnya setiap kali kita menghadapi setiap suatu keadaan krisis dalam kehidupan kita, kesusahan dalam kehidupan kita sering berhubungan dengan Tuhan, mengakui diri kita sebagai anak gitu loh. Papa tolong saya gitu. Kenapa nggak bilangnya Tuhan tolong hambamu ini gitu. Tapi kita katakan Bapak tolong saya. Nah itu dia. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa
setiap kali kita datang kepada Tuhan di waktu-waktu ini, kita harus perhatikan bahwa diri kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Amin. Yes, yang kelima, kita terus meminta Tuhan menyediakan apa yang sudah Dia sediakan. Nah, ini juga cukup menarik. Jadi, hal yang kelima yang menunjukkan bahwa kita belum memahami kasih karunia adalah ketika kita terus meminta Tuhan menyediakan apa yang sebetulnya sudah Dia sediakan. Ingat kalimat Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya lupa di hari Minggu rasanya ya. Tetelestai itu mengandung 3 makna, 3 arti. Yang pertama, tetelestai itu dihubungkan dengan apa? Bahwa hutang telah lunas dibayar. Yang kedua, apa? Setelah hutang yang dibayar? Hukumanmu sudah ditanggung. Yang ketiga adalah kemenangan saat kita berperang. Oke? Jadi kalau kita punya utang udah dibayar, lunas. Ketika dia sudah lunas, kita bisa berseru berteriak, tetelestai. Sudah lunas. Nah, ketika kita mengalami hukuman penjara, karena kita dihukum atas perbuatan kita jalani begitu lama, ketika waktunya tiba untuk keluar dan bebas dari hukuman, ketika kita keluar dari penjara, lalu kita berteriak dari luar penjara, tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai hukumannya, yang pertama sudah selesai hutangnya, yang kedua sudah selesai hukuman penjaranya. Yang ketiga adalah, ketika kita berperang di badan pertempuran, ketika kita menyerukan peperangan dan kita berperang dan akhirnya kita menang, musuh ditaklukkan, musuh habis, mati terbantai, bergelimpangan mayat, mati, dan kita menang. Dan kita berdiri di atas pemimpin pahlawan atau pendekar daripada musuh sebelah. Kita injak dia. Wah, badannya gitu. Wah, kayak di film-film gitu kan? Daud gitu kan? Kita angkat pedang kita. Terus berteriak, tetelestai. Wah, gitu. Ya kan? Tetelestai, kita sambil injak dia dan kita mengatakan, menyerukan, kita sudah menang. Nah, itu yang terjadi. Tiga hal ini yang saudara pahami tentang tetelestai. 3 hal ini yang saudara pahami tentang sudah selesai. Sudah bebas, sudah dibayar lunas hutangmu, sudah dijalani hukumanmu, sudah menang dari peperanganmu. Nah, jadi kita harus memahami bahwa Tuhan itu sudah menyediakan dalam kehidupan kita. Kita terus meminta Tuhan menyediakan apa yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kan Pak, arti berdoa kan meminta. Ya kan? Salah satu arti berdoa adalah meminta. Ya maksudnya betul kita berdoa dan seringkali Bapak berkati aku atau apa. Cuma begini, saya mau menggeser kita, memahami kita ketika kita berdoa. Dengan suatu konsep pengertian bahwa kita itu sudah diberkati Tuhan. Amin. Jadi kita tahu kita bisa mendekati Tuhan dengan berani untuk mendapatkan apa? Pertolongan dan menemukan firman Tuhan mengatakan, coba 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Sebetulnya juga konsep berdoa itu bukan hanya meminta, tapi berkomunikasi dengan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3. Perhatikan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi perhatikan firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu kita bisa mendekati Tuhan dengan berani untuk mendapatkan apa? Pertolongan dan menemukan kasih karunia Tuhan, ya. Di saat apa? Di saat kita membutuhkan, tetapi kita tidak tahu bahwa bahwa Dia sudah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Perhatikan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita, sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Amin. Coba kita mau lihat bagaimana terjemahan lain mengatakan hal itu. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dia katakan seperti ini. Sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasanya Dia memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik.
Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Jelas. Betul Bapak Ibu? Jadi Dia tuh sudah memberikan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup kita, untuk hidup yang lebih baik. Itu maksudnya. Jadi berjalan dalam satu konsep pemikiran bahwa semua itu sudah selesai. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tinggal kau ambil aja. Ambil. Saudara mau hidup berhasil, ambil. Tuhan, aku percaya, terima kasih atas keberhasilan yang kau sudah sediakan bagi hidupku dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku sudah diberkati. Cuma kita tuh, saya juga ya mengakui juga. Ya, sometimes kadang-kadang kita tergoda berdoa untuk meminta. Padahal kita harus menggeser cara kita berdoa adalah bersyukur dan mendeklarasikan bahwa kita sudah mendapatkannya. Saya sudah sering kali contohkan ini. Misalnya, Tuhan terima kasih hari ini aku sudah menikmati berkat-Mu. Percaya anak-anakku diberkati Tuhan. Diberkati anak-anakku dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi saat kita sakit misalnya. Kita minta kesembuhan. Minta disembuhkan. Padahal harusnya kita yang menyembuhkan mereka. Seharusnya coba kita buka Matius 10 ayat yang ke-8. Matius 10 ayat yang ke-8. Bagaimana perintahnya? Ayat 7. Matius 10 ayat 7. Sudah? Yuk. 1, 2, 3. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus yang ngomong. Perintah Yesus. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Nah Bapak Ibu gini, dengar. Akan banyak susah dipahami, diterima dan dimengerti oleh banyak orang Kristen. Tentang hal ini. Bahwa kita sendiri yang menyembuhkan orang sakit. Kita yang membangkitkan orang mati. Kita yang mentahirkan orang kusta dan mengusir setan-setan. Kenapa susah dimengerti? Karena orang tidak memahami tentang keberadaan Yesus yang manunggal menjadi satu di dalam diri manusia. Halo? Makanya firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan segala apa yang kulakukan, bahkan lebih besar daripada apa yang kulakukan. Bayangkan, Yesus sendiri, Tuhan sendiri mengatakan, kita akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Betul? Karena apa? Karena kita menunggal satu dengan Yesus Kristus. Nah ini yang harus kita pahami. Setidaknya begini, jikalau itu belum terjadi dalam hidupmu untuk bisa lakukan itu, menyembuhkan orang sakit, setidaknya hari ini engkau berangkat dari titik ini, menyadari dan memahami bahwa ternyata kuasa kesembuhan itu ada dalam diriku. Wah, begitu. Amin. Jadi kalau kuasanya dalam dirimu, berarti juga jika engkau sakit, engkau juga pasti sembuh. Amin. Jadi kemudian kita meminta lebih banyak iman, bukannya menghidupi iman anak Allah yang ada dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20. Yuk kita cepat. Saya akan habiskan di poin yang ke-5 ini saja. Nanti 6, 7, 8, 9 semoga minggu depan bisa sempat. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 verse 20 ya. Sudah? Saudara bisa baca 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita minta lebih banyak iman. Padahal seharusnya apa? Kita itu menghidupi iman. Iman siapa situ dikatakan? Iman Anak Allah yang ada dalam diri kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging bukan hidup oleh Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Tidak perlu kita meminta iman. Saya mau tegaskan. Mungkin sekali waktu atau kapan-kapan atau Ibu Sasa mungkin khotbahkan tentang bahwa iman itu sudah dikaruniakan dalam dirimu.
Engkau itu memiliki iman Kristus. Kita itu memiliki iman Yesus. Imannya ada dalam Yesus itu ada juga dalam dirimu. Cuma masalahnya apa? Kenapa itu tidak bisa termanifestasi? Karena itu tadi, berabad-abad, bertahun-tahun kita tuh tidak diajarkan, tidak dilatih untuk mengaktifkan iman-iman Yesus ini. Ya, saya bilang salah pengajaran, seperti kereta api. Gerbong kereta api itu kan ikut lokomotifnya. Kemanapun lokonya, gerbongnya akan ikut. Kalau lokonya nyemplung juga dia gerbongnya. Ya kan? Sama dalam gereja ini, saya tuh sebagai lokomotif dalam gereja ini. Jemaat kalian itu sebagai gerbong. Kemanapun saya mengarahkan kalian, saya akan ikut. Nah, puji Tuhan, saya mengarahkan kita di sini adalah kepada firman yang sesungguhnya. Melihat keindahan Yesus melalui kasih karunia-Nya. Amin. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti anak sulung, Bapak Ibu, di dalam cerita anak yang hilang, kita berpikir Tuhan memberkati kita jika kita melakukan bagian kita. Ya kan? Seperti saya sudah jelaskan tadi. Anak sulung itu seperti itu. Dia pikir dia akan diberkati jika dia melakukan bagiannya. Padahal dia anak. Ya, jadi kita tidak sadar bahwa kita sudah diberkati, kita sudah sangat dicintai, ya, dan kita sangat amat dikenan Tuhan, ya, sangat dikenan, sangat layak, sangat dicintai Tuhan. Nah, dalam ketidakmengertian kita telah membuang begitu banyak waktu melakukan hal yang tidak ada artinya, dan kita pikir, ya, kita aktif dan berbuah, tetapi sebenarnya kita tidak menggunakan iman kita. Oke, kita pikir bahwa kita aktif berbuah, tapi sebenarnya kita tidak menggunakan iman kita. Amin. Halo Bapak Ibu, yes, saudara dapatkan sesuatu hari ini? 3 poin hari ini biasa-biasa aja sepertinya, tapi ini sungguh penting untuk kita pahami. Tuhan Yesus memberkati. Salam.